Halo semuanya, selamat datang dalam video yang akan membantu Anda memahami setting awal dalam AutoCAD. Apabila Anda baru menginstal AutoCAD atau ingin menyelaraskan pengaturannya, video ini mungkin akan membantu Anda. Dengan melakukan setting awal dengan benar, Anda akan meningkatkan produktivitas dalam penggunaan AutoCAD. Sekarang, mari kita mulai video ini. Pertama, mari kita coba atur ulang tampilan user interface AutoCAD, yaitu dengan mengatur tampilan menu bar, toolbar, tab menu, dan ribbon. Tujuan dari setting ini adalah memudahkan Anda mengakses alat-alat yang akan sering Anda pakai. Kita mulai dengan toolbar. Toolbar adalah baris icon yang menyediakan akses cepat ke perintah-perintah AutoCAD. Anda dapat menambah, menghapus, atau menyusun ulang toolbar sesuai dengan kebutuhan Anda. Dalam display bawaan AutoCAD, posisi toolbar berada di atas kiri layar. Untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar, silahkan akses Customize Quick Access Toolbar pada bagian paling kanan dari baris toolbar. Anda akan melihat daftar toolbar yang tersedia. Silahkan checklist atau hilangkan checklist pada toolbar yang ingin Anda tampilkan atau sembunyikan. Jika dirasa ingin menambah lebih banyak komen pada toolbar, silahkan pilih More Comment. Selanjutnya ada menu bar. Menu bar adalah bagian penting dari antarmuka atau tampilan Autodesk AutoCAD yang berisi menu utama yang digunakan untuk mengakses berbagai perintah dan fungsi dalam perangkat lunak ini. Dengan menu bar, Anda dapat melakukan berbagai tugas seperti membuat, mengedit, dan mengatur elemen-elemen dalam gambar AutoCAD Anda. Dalam beberapa tampilan AutoCAD, menu bar tidak ditampilkan pada lembar kerjanya. Anda bisa menampilkannya dengan memilih show menu bar di bawah perintah More Comment pada Customize Quick Access Toolbar tadi. Anda juga bisa menampilkan dengan perintah menu bar, rubah value dari angka 0 ke 1, dan akan muncul baris menu bar. Jika ingin menyembunyikannya, lakukan hal sebaliknya. Lalu ada tab menu dan ribbon panel. Tab menu berguna untuk mengatur dan mengakses berbagai fitur dan fungsi dalam perangkat lunak tersebut. Sedangkan ribbon panel adalah grup perintah yang disusun dalam panel terpisah di antarmuka AutoCAD. Anda dapat menghapus dan mengatur ulang panel sesuai dengan proyek yang Anda kerjakan. Untuk menampilkan atau menyembunyikan tab menu dan ribbon panel, silahkan klik kanan di area kosong di antarmuka AutoCAD, terutama di bagian ribbon panel. Lalu pilih Show Tab untuk merubah tab menu, dan pilih Show Panel untuk merubah ribbon panel. Nah, dengan mengatur tampilan atau display dari menu bar, toolbar, tab menu, dan ribbon panel ini, nanti gunanya untuk menyesuaikan dengan proyek yang sedang Anda kerjakan. Karena tentu, setiap proyek memiliki perintah-perintah mana yang akan sering digunakan. Jadi, silahkan atur dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya adalah pengaturan satuan atau unit dalam AutoCAD. Pengaturan ini sangat penting karena akan mempengaruhi cara kita mengukur dan menggambar dalam sebuah proyek. Untuk mengakses pengaturan satuan atau unit tadi, Anda dapat pergi ke menu format di pojok kiri atas dan memilih unit. Anda juga bisa langsung melakukan perintah dengan mengetik units. Ini adalah tempat di mana Anda dapat mengatur satuan yang akan digunakan dalam gambar Anda. Ada 3 pilihan utama, yaitu Length Type, Angle Type, dan Insertion Scale. Untuk Length Type dan Angle Type mempunyai kemiripan fungsi, yaitu bagaimana AutoCAD akan melakukan pengukuran pada sebuah gambar atau bidang.
Perbedaannya terletak pada jenisnya. Untuk length type digunakan untuk mengukur panjang, sedangkan angle type untuk mengukur sebuah sudut. Sedangkan insertion scale mengacu pada skala units yang akan kita gunakan nantinya dalam gambar. Pada length type, Anda akan menemukan beberapa pilihan seperti desimal, engineering, arsitektural, dan sebagainya. Pilih salah satu yang sesuai dengan preferensi Anda. Sebagai contoh, jika Anda memilih desimal, AutoCAD akan menggunakan format desimal untuk panjang. Ini sangat berguna untuk proyek teknis. Sedangkan pada angle type, Anda akan menjumpai pilihan seperti desimal degree, derajat, radian, dan lain sebagainya. Ini juga sesuaikan dengan proyek yang Anda kerjakan. Contohnya, pilih desimal degree atau derajat. Alasannya, sama seperti pada length type, ini akan sangat membantu pada proyek teknis. Anda juga dapat mengatur insertion scale sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini memungkinkan Anda untuk mengatur skala unit yang Anda masukkan ke dalam gambar, seperti menggunakan milimeter, sentimeter, meter, inci, dan masih banyak lagi. Contohnya, gunakan milimeter untuk project engineering dan product design, dan gunakan sentimeter atau meter untuk project arsitektural. Selanjutnya, setelah selesai melakukan settingan pada unit, kita juga harus mengatur alat ukur atau dimensi melalui Dimension Style Manager. Dimension Style Manager adalah pengaturan yang digunakan dalam AutoCAD untuk mengontrol tampilan dan format dimensi dalam gambar. Seperti halnya pada units, untuk masuk ke panel Dimension Style Manager, Anda bisa mengakses melalui menu format, lalu pilih Dimension Style. Bisa juga dengan perintah dimst pada command panel, dan akan muncul panel Dimension Style Manager. Tampilan Dimension Style Manager kurang lebih seperti berikut ini. Biasanya akan muncul 3 dimensi bawaan, yaitu anotatif, ISO 25, dan standar. Kita bisa menggunakan dimensi yang sudah ada atau membuat yang baru. Bisa juga kita memodifikasi yang sudah ada. Untuk mengatur ulang, langsung pilih Modify, lalu akan muncul panel seperti berikut. Di sini kita bisa mengatur ulang ukuran dan jenis garis dimensi, jenis simbol yang digunakan pada dimensi, ukuran teks pada dimensi, dan lain sebagainya. Silahkan atur dan sesuaikan dengan project yang Anda kerjakan. Setelah units dan dimension style sudah kita atur ulang sesuai dengan kebutuhan kita atau project kita, kita bisa memulai menggunakan AutoCAD. Tentunya nanti ketika dalam project, pengaturan unit dan dimension style bisa kita ubah jika terjadi perubahan dalam project kita. Itu dia beberapa pengaturan awal yang perlu Anda pertimbangkan saat menggunakan AutoCAD. Sebenarnya masih banyak lagi setting awal pada AutoCAD yang bisa Anda pertimbangkan, seperti pengaturan layer, tampilan drawing area, grid mode, snap mode, polar tracking, template, floating, shortcut, dan custom command. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan project yang Anda kerjakan saat ini. Semoga video ini membantu Anda memulai dengan baik dalam perangkat lunak AutoCAD ini. Jangan ragu untuk menjelajahi opsi pengaturan ini dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.